Ini spesial Sunday, bukankah begitu? Saya ingin memberikan judul buat spesial Sunday kita, yaitu khotbah saya selama 2 sesi. Tapi sebelum saya kasih judulnya, mari kita lihat dulu ayat firman-Nya, lalu saya beri judulnya, dan itulah yang akan kita terima sepanjang hari ini. Amen. Mari kita buka dulu dari kitab Yohanes. Dari kitab Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal 10 ayat yang pertama. Yohanes pasal 10 ayat yang pertama. Sudah sampai? Yes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Dan tahu kalian apa pekerjaan pencuri dan perampok ini menurut Yesus dalam firman ini? Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus sedang mengatakan di sini ada oknum. Yesus menyebutnya pencuri. Dan tugas pencuri ini adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, kalau kita lihat di ayat yang pertama, dia ingin masuk ke kandang domba. Dia ingin mencuri, merampok, membunuh domba-domba. Saya bisa paham maksud saya. Itu tugas pencuri yang dikatakan Yesus di sini. Nah, pencuri itulah, saudara, yang kita sebut musuh-musuh kita. Mengapa dia kita sebut musuh? Karena dia tidak bermaksud baik. Dia bermaksud jahat. Dia ingin membinasakan kita. Dalam pelayanan Yesus, saudara, tanpa harus buka-buka ayat, salah satu pencuri atau musuh yang dikatakan Yesus itu adalah roh-roh jahat, yang kita sebut minggu lalu dengan istilah setan-setan. Dan ini akan kita kenali hari ini, apa pekerjaannya itu, siapa dia, bagaimana dia bekerja dalam hidup kita dan hidup orang lain, yang namanya si pencuri, musuh kita. Saya tidak menyebut dia satu-satunya, masih ada lagi yang lain, tapi khusus minggu ini kita akan mengenali pekerjaannya, yang disebut adalah roh-roh jahat atau setan-setan. Dan itu yang akan saya bagikan judulnya, boleh kalian tulis, mengenal pekerjaan setan-setan, mengenal pekerjaan roh-roh jahat. Saudara, kita nggak boleh nggak mengenalnya, karena ternyata ini berbahaya, saudara. Sesuatu yang ingin membunuh dan membinasakan kita, tentu ini musuh yang berbahaya. Apa yang terjadi kalau kita nggak kenali? Dia akan memangsa kita. Dan yang lebih malang bagi orang percaya kayak kita ini, kita salah mengidentifikasi. Kita berpikir itu adalah disebabkan A, B, C, padahal itu disebabkan oleh pekerjaan setan-setan ini. Makanya kita tidak pernah mengalami kemenangan total. Tapi Tuhan kita baik, saudara. Dia memberikan kita banyak perlengkapan untuk kita bisa menang dalam segala keadaan. Yesus sudah mengingatkan, pencuri ini memaksa masuk, mendobrak pintu, merampas, mencuri, dan tidak sampai di situ.
Dia punya keinginan membinasakan. Dan mari kita kenali. Nah, saya ingin saudara, karena ini harus sangat perlu kita memiliki standar yang jelas dari kitab suci, supaya tidak apa kata orang, saya akan membawamu pada kitab suci yang adalah standar kita untuk mengenali roh-roh jahat itu. Dan saya ingin membawamu apa kata Yesus, karena Yesus cukup jelas menjelaskan tentang oknum ini, saudara. Paham? Nah, untuk itu saya mengundang kita untuk membuka kitab suci dari Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Kita akan melihat pekerjaan roh-roh jahat ini melalui kisah-kisah di Alkitab. Paham maksud saya? Sehingga kita memahami siapa dia. Kita akan mulai dari Markus pasal 5 untuk mengenalinya. Ayat 1. Sudah? Nah, lihat di situ. Pahami saudara, supaya tidak bingung lagi kita tentang hal ini. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Garis bawahi di situ, seorang. Sudah? Seorang yang kerasukan roh jahat. Garis bawahi, kerasukan roh jahat. Jadi ada seorang, tapi dia kerasukan. Paham maksud saya? Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Lihat, Yesus menyebut oknumnya itu roh jahat. Dia menyebut oknum loh saudara, namanya dia roh jahat. Di bahasa Inggrisnya atau di bahasa lainnya itu adalah demons, ya, setan-setan, roh jahat. Yesus menyebutnya dia, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ayat 9. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Petrus." Bukan. "Namaku Yohanes." Bukan. Berarti orang yang kerasukan ini kehilangan kesadarannya. Paham maksud saya? Dia tidak tahu namanya siapa. Bisa mengerti maksud saya? Nah, lanjut dulu. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Kalau kalian lihat di situ, saudara, ayat yang ke 9. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku." Coba garis bawahi ku. Sudah? Namaku, garis bawahi ku, Legion, karena kami banyak. Masa namaku tapi dia mewakili kami? Kita bisa mengerti maksud saya? Mari kita kenali pekerjaannya, saudara. Paham maksud saya?
Harusnya dia nggak menyebut namaku, harusnya dia menyebut nama kami. Saya ingin kita melihat lagi dulu ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik. Sudah? Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, bukan kami? Paham maksud saya? Apa urusanmu dengan aku? Aku itu satu. Tapi di ayat yang ke-9 dia menyebut kami. Paham maksud saya? Apa yang kita kenali di sini? Mari lihat saya. Kata legion itu adalah sekumpulan yang memiliki jumlah di atas 6.000. Jadi di dalam orang ini, satu orang loh, ada roh jahat di atas 6.000. Bisa bayangkan itu banyaknya. Satu legion itu di atas 6.000. Kenapa saya nggak menyebut angka pasti? Karena banyak orang menyebut angka pastinya itu 6.000 sekian, 6.000 sekian dengan berbagai tafsiran. Tapi saya ingin mengatakan di atas 6.000. Jadi siapa aku itu adalah pemimpin kelompoknya, saudara. Paham maksud saya? Karena nanti saya akan bagikan kepadamu bahwa itu adalah pemimpinnya. Ada kitab sucinya, saudara. Saya nggak mengutip-ngutip dari pengetahuan saya. Yesus dengan ajarannya standar kita. Bisa paham maksud saya? Jadi 6.000, di atas 6.000 roh-roh jahat ini merasuki satu orang. Bayangkan, bisa loh. Dan ada leadernya, yaitu aku. Dia tidak menyebut seperti ini. Perhatikan saya. Siapa namamu? Namaku roh najis. Enggak. Namaku roh penyembahan berhala. Enggak. Dia menyebut namaku, kami. Bisa mengerti maksud saya? Setan tidak pernah menyebut di dalam kitab suci namanya itu yang sering kita sebut. Tapi kitab suci menyebut istilah-istilahnya itu dengan roh najis, roh cemar, setan-setan, lemah dan miskin. Tapi roh jahat sendiri tidak pernah menyebut dia seperti itu. Paham maksud saya? Di dalam kitab suci. Bisa mengerti? Tapi dalam pengalaman dan pelayanan orang-orang dalam sejarah gereja, ada memang yang menyebutkan namanya waktu dia dilayani pelepasan. Tapi kita jangan dikunci dengan pengalaman, itu tidak penting. Mau apapun namanya, dia roh-roh jahat. Ngerti maksud saya? Kita nggak perlu harus mencari nama-namanya siapa. Dia pendusta, saudara. Jangan terjebak di situ. Nah, mari ikuti lagi saya. Jadi roh-roh jahat itu, saudara, bisa masuk dalam diri seseorang lebih dari satu atau banyak. Dan kalau itu sudah terjadi dalam ukuran yang banyak, dia bisa mengambil kesadaran seseorang itu total, sampai namanya dia tidak ingat lagi. Dan saking banyaknya, dia setiap hari dalam keadaan kerasukan. Setiap hari, nggak ada waktu untuk sadar. Paham maksud saya? Kita kembali ke ayat 1 supaya kalian bisa catatin semua bagaimana pekerjaan setan-setan ini. Mari kita kait satu lagi supaya kita garis bawahi. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Nah, kerasukan roh jahat yang kalian garis bawahi itu mengambil kesadaran orang itu sampai sedemikian tarafnya. Jadi kerasukan roh jahat di situ sampai mengambil kesadaran orang. Jadi dia mengambil kesadaran orang. Bisa paham? Ayat yang ketiga, orang itu diam di sana. Di mana? Di pekuburan. Bayangkan itu tersiksanya orang ini. Roh jahat menjauhkan dia dari orang-orang yang dia kasihi. Menjauhkan dia dari kotanya, dari kampungnya, dari rumahnya. Karena memang roh-roh jahat ini ingin membinasakan. Saudara mengerti itu?
Ayat yang ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Dia memiliki kekuatan yang lebih secara fisik. Jadi saudara dengarin saya, kalau kita mau melayani orang yang dalam keadaan seperti ini, jangan pergi sendirian. Berbahaya saudara. Kau harus punya bawa teman, karena dia memiliki kekuatan fisik yang lebih, ekstra kekuatannya. Dia bisa memutuskan ikatan, memutuskan rantai yang membelenggunya. Coba lihat 7 anak Skewa itu, bisa di apa itu ya, digagahi, itu artinya disewenang-wenangi oleh orang yang kerasukan roh jahat, sampai mereka lari pontang-panting dalam keadaan yang luka-luka. Jadi kita nggak bisa melayani orang-orang seperti ini, karena saya tahu pasti kalian bisa melihat kalau ada orang seperti ini di sekitarmu, di kotamu, di kampungmu, di tetanggamu, bisa ada terjadi seperti ini. Dia dipasung, tidak dikasih keluar, karena kalau dikasih keluar dia merusak, dia menelanjangi dirinya. Karena dia ini juga menelanjangi dirinya saudara. Makanya waktu roh jahatnya diusir, orang ini dikasih pakaian. Bisa paham maksud saya? Jadi keadaan orang ini betul-betul memalukan. Nah, kalau ada orang-orang yang mengasihinya, bapaknya, orang tuanya, atau siapapun, dia sering dirantai jadinya kan, sering dipasung kan. Banyak kita lihat di kampung-kampung itu, di kota juga banyak. Itu bukan problem jiwa semata saudara, lalu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak hanya problem jiwa semata, nanti saya akan ajari. Kita harus bisa mengidentifikasi pekerjaan musuh. Jangan pandang saya seperti itu. Saya kan bukan orang yang digerasa saudara. Saya masih tetap minggu yang lalu bapak rohanimu. Jadi kalau kalian pergi melayani orang seperti ini, bawa temanmu, paham? Bawa rekan-rekanmu, dan mari kita layani. Kenapa? Kita penuh belas kasihan, karena hidupnya tersiksa loh saudara. Lalu kenapa kita harus layani? Papa, itu kan berbahaya. Hanya engkau yang diberi otoritas untuk mengusir setan-setan, tidak yang lain. Jadi kalau kau tidak pergi, dia akan binasa seperti itu. Kasih Kristus akan mendorong kita saudara, karena otoritas itu hanya diberi kepada orang-orang beriman. Kalau nggak pergi, dia akan meninggal dengan cara seperti itu. Paham maksud saya? Jadi keadaan orang ini memiliki apa itu ya, kekuatan fisik yang lebih. Makanya jangan heran ya, kalau ada kalian dengar cerita, lihat cerita langsung juga bisa seperti itu. Kekuatannya double. Iya, karena roh jahat itu dalam jumlah banyak dalam diri. Paham maksud saya? Ayat yang keempat, catatin semua ya, saya nggak bisa buat poin-poinnya. Alright. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Lihat itu. Bayangkan dia sudah lama dalam keadaan seperti ini di pekuburan, tapi memiliki tetap kekuatan. Paham maksud saya? Dia nggak jadi penyakit mah, atau penyakit usus pencernaan gitu ya, sampai harus pergi ke dokter minta proma. Saya yakin dokternya akan lari terbirik-birik. Oke, mari kita lanjutkan. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Berarti apa? Siang malam dia dalam keadaan tidak sadar. Makanya saya bilang tadi, ini bukan sadar tidak sadar, sadar tidak sadar. Ini total dirasuki. Bisa paham maksud saya? Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Kenapa? Karena setan ingin dia bunuh diri. Membunuh, membinasakan. Paham maksud saya?
Makanya kalau kalian lihat ada orang seperti ini di wilayahmu, harus bisa kita identifikasi ini hanya problem jiwa atau memang ada pekerjaan setan-setan. Harus bisa kita identifikasi, saudara. Nah, lanjut ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku?" Jadi siapa yang membawa dia menemui Yesus? Ya roh jahat itu. Paham maksud saya? Karena dia kehilangan kesadaran. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Betul nggak? Betul. Tapi Yesus berkata, "Diam." Ingat minggu lalu umpan iblis? Jangan dengar perkataan roh tenung. Karena engkau akan terumpan nanti. Akhirnya engkau makan, kau ikut rohnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Bayangkan, dia pakai permohonan demi Allah. Bayangin itu. Di bahasa Inggrisnya juga dia pakai kata yang sama. By God katanya, demi Allah. Nah, jadi maksud saya, kita harus mengerti pekerjaan-pekerjaan roh-roh seperti ini, saudara. Bisa paham? Dia mengenal alam roh, dia mengenal Yesus. Makanya waktu anak-anak Skewa mengusir, dia berkata seperti ini, "Paulus aku tahu, Yesus aku kenal." Paham maksud saya? Jadi dia tahu siapa Yesus. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Demi Allah, jangan siksa aku." Ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Tadi saya sudah jelaskan. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ini yang sangat saya ingin garis bawahi. Dari daerah itu. Apa yang kalian tangkap dari bahasa Tuhan? Dia di bumi, saudara. Dia di bumi. Ingat ya, ada 3 sorga. Sorga pertama itu langit pertama. Sorga kedua itu langit kedua. Sorga ketiga itu langit ketiga, yang dikatakan Paulus di 2 Korintus pasal yang ke-12, ada langit yang ketiga, itu tempat Allah. Bisa paham maksud saya? Tapi ada di bumi itu namanya sorga pertama, langit pertama. Kejadian 1, mari kita lihat supaya kalian bisa memahami. Indah gak pertemuan kita? Makanya habis dari sini kita harus pergi melayani orang-orang seperti ini. Paham maksud saya? Nah, lihat Kejadian 1 ayat 1 sampai, "Pada mulanya Allah menciptakan langit," garis bawahi langit, sudah, "dan bumi." Langit itu di bahasa Inggrisnya heavens, bukan sky. Heavens, sorga-sorga. Bisa paham? Jadi di bahasa Indonesianya dia nggak nampak. Itu dia heaven. Ini KJV, kalau di NKJV itu heavens. Paham maksud saya? Jadi sorga-sorga. Makanya di 1 Korintus pasal 12 Paulus berkata, "Aku dibawa ke langit yang ketiga." Paham maksud saya? Nah, sorga pertama itu bumi. Itu tempat fisik kita. Paham maksud saya? Nah, roh-roh jahat ini, saudara, dikatakan di situ, "Jangan usir kami dari daerah itu." Jadi dia bukan di sorga yang kedua, dia di bumi ini, saudara. Kita harus berhati-hati. Makanya dia masuk dalam tubuh manusia bisa, malaikat tidak bisa, saudara. Dia di sorga yang kedua. Bisa mengikuti saya? Lanjut, kita kembali ke Markus pasal yang ke-5. Bisa konsen ya? Konsen, beri konsen supaya saya bisa lebih fokus. Ayat yang ke berapa tadi Markus pasal yang ke-5? Yes. Ayat yang ke-10, mari kita lihat. Di situ ayat yang ke-10. Lihat, ia memohon dengan sangat supaya jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nanti saya akan bagikan di perumpamaan Tuhan bahwa roh-roh jahat ini, setan-setan ini adalah di bumi. Nanti saya akan bagikan satu perumpamaan lagi. Bisa paham? 11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan.
Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Mengapa dia meminta supaya memasuki babi-babi? Karena roh-roh ini memerlukan kediaman, memerlukan tempat atau rumah. Dia ingin memasuki binatang. Yesus mengizinkannya loh. Mari kita lihat ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mengapa? Ambil kesimpulan, binatang-binatang bukan tempat roh-roh jahat. Jadi jangan kita mengusir roh-roh jahat dari binatang. Saya pernah lihat ada orang seperti ini loh. Enggak, itu bukan tempatnya. Memang dia mengingini tubuh untuk didiami, tapi bukan binatang. Clear di sini? Clear doktrinnya? Nah, mari kita mundur. Mari kita mundur di ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Kenapa disebut jangan siksa aku? Dengarin saya, saudara. Karena kalau kita misalnya pergi kemana-mana dan tak ada tempat berhenti, bagaimana keadaan? Tersiksa. Jadi roh-roh jahat ini kalau tidak mendiami tubuh, dia tersiksa. Karena dia selalu mencari tempat perhentian, kayak kita lah misalnya. Bisa mengerti maksud Papa? Saya mau kalian beri fokus, saudara. Ini banyak sekali sekarang dunia-dunia lain di internet. Jadi saya mau ajarin kalian, karena kita bisa ketipu, akhirnya tidak pernah menang. Dan setan tertawa dengan giginya yang berdarah menertawai kita, saudara. Karena dia tetap bisa menyiksa orang jadinya dong. Paham maksud saya? Nah, dengerin Papa baik-baik. Jadi kesimpulannya adalah dia akan selalu mencari tempat perhentian. Karena kalau tidak dia tersiksa. Alright, makanya dia berkata, izinkan kami masuk ke babi-babi itu. Karena dia berkata, jangan siksa kami. Tapi dia salah. Itu bukan kediaman. Paham? Nah, jadi yang pertama dari Markus pasal 5 ini yang bisa kita simpulkan, bahwa roh-roh jahat itu bisa merasuki seseorang dan mengambil kesadarannya. Mengambil kesadarannya dan lain-lain saya sudah sampaikan. Mari kita lihat dulu pekerjaan setan-setan yang kedua selain mengambil kesadaran dan menyiksa seperti tadi. Mari kita lihat. Ini akan sangat ini akan sangat maksud saya ini bisa akan sangat baru kalian dengar. Coba lihat di Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat yang ke-10. Sudah sampai? Yes. Lukas pasal 13 ayat yang ke-10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Saudara bisa bayangkan, orang yang dirasuk masih ada kesadarannya, karena dia kan datang. Tapi roh itu lama di dalamnya, di situ disebut sampai dia bungkuk punggungnya. Berarti kalau roh-roh jahat itu di dalam diri seseorang, itu bisa mendatangkan sakit penyakit. Karena dia akan menekan, menindih. Ingat tadi di Markus pasal 5 dia menyiksa begitu rupa kan? Kalau yang ini dia belum sampai kepada kesadarannya diambil. Paham maksud saya? Tapi dia ditindih, ditekan sampai bungkuk.
tidak bisa berdiri dengan tegak. 18 tahun, bayangin coba. Ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Berarti kan dia sadar, dipanggil, "Hai ibu." Ayat 13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Sudah sampai? Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Berarti bungkunya itu sembuh. Bisa mengikuti saya? Ayat yang ke-14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, perhatikan jawaban Tuhan, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis?" Di situ iblis bukan devil, tapi demons, roh-roh jahat, saudara. Karena devil atau iblis tidak bisa memasuki tubuh manusia. Paham maksud saya? Ini roh-roh jahat, seperti di ayat sebelumnya. Bisa mengerti? Lihat di situ ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Bayangin coba, keturunan Abraham, orang Israel, umat Tuhan, dirasuki roh, tapi masih sadar. Bisa ngerti? Tapi roh itu menekannya, menindihnya sampai ada sakit penyakit. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi sakit seseorang. Saya tidak bilang semua sakit disebabkan roh-roh jahat, tidak loh. Karena tubuh kita ini lemah, tapi bisa. Makanya kita yang diberi kemampuan membedakan roh, kepekaan oleh Roh Kudus, bisa mengidentifikasi keadaan orang. Ini kok nggak sembuh-sembuh ya? Apakah medis, apakah tubuh, ataukah ada pekerjaan setan-setan? Sudah berapa lama dalam keadaanmu begini? Bertahun-tahun. Ini 18 tahun, saudara. Sampai ada tubuhnya tidak tahan menahan pekerjaan setan dalam dirinya, masih dalam keadaan sadar. Berarti yang kedua yang kita lihat, pekerjaan setan-setan itu dapat mendatangkan sakit penyakit. Satu contoh lagi, Markus pasal 9. Mari kita lihat Markus pasal 9 ayat 14. Ini saya rasa ini pernah kita lihat juga ini, saudara. Pernah kita saksikan juga. Markus 9 ayat 14. Sudah sampai? Nah, lihat di situ. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ada apa sih? Ayat 15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Ini dia ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku." Berarti masih anak-anak loh. Garis bawahi itu. "Anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh." Bisa anak-anak dong berarti. Lanjut. Kerasukan roh yang membisukan. Nah, lihat itu kan. Nggak selamanya orang bisu kita bawa ke dokter THT, saudara. Beri senyum dulu. Saya lanjutkan? Lihat di situ. Tadi roh-roh jahat itu mendatangkan penyakit bungkuk pada seorang ibu. Ini mendatangkan bisu.
Bawa ke dokter THT nggak akan sembuh selama roh jahatnya nggak diusir. Terus mengerti itu, saudara. Makanya medis nggak bisa menyembuhkan kalau itu disebabkan oleh setan-setan. Nggak bisa, saudara. Emangnya dia nggak berobat? Bisa paham maksud saya? Emangnya ibu tadi nggak berobat saat punggungnya mulai kebas-kebas, sendi-sendinya mulai sakit? Emangnya dia nggak berobat? Itu kan nggak terjadi begitu saja. 18 tahun loh, saudara. Itu perlahan-lahan itu merosot dia. Lanjut. Sudah sampai? Ayat yang ke-18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, anak-anak loh, masih kasihan kali. Roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang seperti sakit ayan. Pernah kalian lihat? Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Nah, ini harus kita pelajari kenapa tidak dapat. Lanjut ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Karena Yesus tahu siapa, karena roh jahat tahu siapa Yesus. Roh jahat juga tahu siapa kalian. Makanya waktu kalian mengusirnya dalam nama Yesus, dia mengenalmu bahwa engkau membawa otoritas itu. Makanya dia pergi. Ingat, hanya kita yang diberi kasih karunia itu. Gak ada yang lain, saudara. Ingat pesan saya, nanti saya kasih firmannya, hanya engkau yang diberi kasih karunia untuk mengusir setan-setan. Bisa paham maksud saya? Nah, lanjut ayat yang ke 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa seperti ayan. Pernah lihat seperti itu? Alright. Ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Lihat, tragis sekali, saudara, jawabannya. Sejak masa kecilnya. Bayangkan itu, saudara. Ini pelayanan Yesus loh. Kita harus mengenali, saudara, kalau hal-hal ini terjadi di sekitar kita. Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api. Bayangkan itu, karena dia menyiksa. Ingat tadi di Gerasa, dia pakai batu memukul-mukuli dirinya. Karena roh ini akan memposes kita, menguasai dan menyiksa kita, bahkan ingin membunuh kita. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Ingat tadi, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagiku. Dia mengikutkanmu, saudara. Dia mengikutkanmu karena engkau orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi kita karena kita orang percaya. Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Garis bawah itu. Ini bukan faktor DNA daging yang diturunkan orang tuanya. Enggak, saudara. Ini ada roh yang menyebabkan. Harus bisa mengerti dong. Roh yang menyebabkan apa di situ? Orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau. Bayangkan, kita juga seperti itu. Karena kita orang percaya. Lihat Yesus melayani, lakukan. Loh, kok 3 orang? Jangan sampai ini jemaat saya minggu lalu atau enggak ini? Harus saya tanya dulu dong, karena jemaat yang minggu lalu itu berapi-api loh. Papa, ini kami agak diam. Kenapa? Setan-setan. Nah, itu ada kepercayaan yang salah itu. Ini begu-begu. Makanya kita melihat dia makin tertawa-tawa karena kita nggak bisa identifikasi. Gua habisi lu, katanya. Tidak. Kita harus memahaminya. Jangan takut, saudara. Amin. Kasih senyum kanan kirinya. Kasih uang nanti ya.
Jangan mulai ini dunia lain. Bukan, ini bukan dunia lain. Bisa paham maksud saya? Katakan amin dulu. Amin. Katakan kanan kiri amin. Amin. Good. Karena itu jemaat saya minggu lalu, mereka menyala-nyala dalam roh. Alright. Baik, ayat yang ke 25 saya baca sekali lagi. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh itu, roh jahat itu, dan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Berarti oknum kan? Oknum, saudara. Jangan bilang tidak oknum loh, ini pribadi, dia ngerti, saudara. Paham? Ayat 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tidak, saudara, ini tipu daya ini. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Lihat, kenapa dia bangkit sendiri? Dia udah mendengar. Ngerti maksud saya? Kalau nggak bangkit sendiri, dari mana dia tahu dia diperintah untuk bangkit berdiri? Katakan haleluya 2 kali. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang seperti Nikolayani dan sembuh, nggak habis-habis orang tuanya akan bersyukur pada Yesus dan hidupmu. Karena tidak seorang pun bisa melakukan ini, tapi engkau dikaruniai. Indah bukan? Membebaskan hidup yang terbelenggu. Lanjut. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dokter nggak bisa menyembuhkan ini. Yesus dan engkau yang percaya. Ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Murid-muridnya tadi yang nggak bisa. Dan sambil digoncang-goncang tangan Yesus, mengapa kami nggak bisa? Jawab kami, Guru. Apa kata orang? Padahal aku udah mengikutimu. Fasilitator lagi. Oke lah, pemurid lagi. Nah, jawaban Tuhan seperti ini. 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan, berarti murid-muridnya tadi nggak berdoa. Jangan ketawa dulu, biar saya lanjutkan. Lalu kalian bertanya mungkin, karena kalian kan mulai bertanya-tanya ini. Yesus emangnya berdoa? Dia baru turun dari gunung berdoa loh, saudara. Loh, baca Alkitab makanya. Apa maksud saya? Kita nggak bisa melayani seperti ini dengan keangkuhanmu, dengan kesombonganmu. Engkau harus merendahkan hatimu di hadapan Allahmu supaya engkau melayani efektif. Nggak bisa karena, oh aku gereja karismatik, emangnya kenapa? Oh aku anak rohani, emangnya kenapa? Hati-hati loh, saudara. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Makanya Alkitab berkata, kitab Yakobus, tundukkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya engkau ditinggikannya. Ini bukan gagah-gagahan, setan-setan. Ya, caranya ini digigit nanti jarimu, aduh, baru tahu. Setan digigit loh, baru tahu. Putus loh sampai, rugi sendiri. Rugi sendiri. Makanya katakan kanan kiri, kita harus rendah hati, melayani di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nggak boleh dong gagah-gagahan seperti ini. Makanya berdoa. Yesus saja berdoa di atas gunung.
Baca nanti ayat sebelumnya, Yesus itu turun dari gunung. Dan dia baru saja berdoa bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Naik ke atas gunung. Di situ dia transfigurasi, berubah rupa. Makanya kadang-kadang untuk melayani orang seperti ini, bisa nggak cepat kayak Yesus? Dalam nama Yesus, aku mengusirmu. Pem, langsung. Kita bisa enggak. Mengapa? Karena kita harus mengeksersis dulu iman kita. Bisa. Karena ini lama kan? Lama. Makanya jangan dalam nama Yesus keluar setan. Nggak keluar dia, kita yang keluar jadinya. Saya mau tanya siapa setannya jadi. Udahlah kita aja keluar. Kita keluar. Yang setan siapa? Heran saya loh sebenarnya. Jangan keluar terburu-buru. Exercise lagi imanmu. Deklarasikan imanmu. Paham? Berdoa lagi. Bisa paham maksud saya? Jadi ingat loh saudara, ini pekerjaan roh jahat. Jadi yang pertama tadi, dia menguasai kesadaranmu, menyiksamu seperti itu. Yang kedua, dia juga bisa mendatangkan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Nah, kalau kita periksa tubuh kita ini lemah, udah lama lemah di bagian itu. Kita harus bisa mengidentifikasi. Walaupun saya sebut itu tidak semuanya loh. Bisa paham? Kita harus memiliki kepekaan roh. Bisa paham maksud saya? Yang ketiga, apalagi pekerjaan iblis ini? Mari kita lihat di Markus 1. Markus 1 ayat 21. Markus 1 ayat 21 sampai mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Garis bawahi, berkuasa. Apa berkuasa? Ada otoritasnya. Makanya Yesus itu nggak mengajar seperti ahli Taurat. Mengapa ahli Taurat mengajar umat Tuhan? Rupanya banyak umat Tuhan tertidur. Tapi Yesus nggak bisa umat Tuhan tertidur, karena mereka terhentak-hentak begitu oleh kuasa Tuhan. Saking terhentak-hentaknya mereka, menyala-nyalanya rohnya, roh jahatnya pun terangkat dan memanifestasikan diri. Haleluya. Makanya ikuti gereja yang menghentak-hentak supaya simbolisnya pergi. Haleluya. Alright. 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Berarti dia datang ke gereja dalam keadaan sadar, tapi ada setan-setan di dalamnya. Oh, jangan langsung bilang kanan kirimu. Jangan dulu dong ya. Kayaknya ini aku mengidentifikasi. Jangan dong. Kasih salam dulu kanan kirinya, kasih salam. Ya, clear ya? Alright. Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Ayat berapa sekarang? 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Nah lihat. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Ya memang dia tahu. Yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Karena Yesus gak memberi orang roh jahat ini memberi umpannya. Paham? Ayat 26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub. Mau semua orang takjub? Amen. Orang di sekitarmu takjub? Amen. Sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Kalau kau perintah setan-setan, dia taat padamu. Amen. Karena kau diberi kuasa, diberi otoritas.
Nah, apa ini yang mau saya gambarkan di sini? Mari kita lihat di situ untuk kita bisa mendapatkan poinnya. Ayat 21, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Berarti orang ini datang ke gereja dalam keadaan sadar. Mengapa dia bermanifestasi? Karena saya sudah garis bawahi tadi di situ kata berkuasa. Jadi ada roh jahat itu bermanifestasi saat, ini garis bawahi, otoritas dari kuasa firman dinyatakan. Otoritas dari kuasa firman dinyatakan. Makanya kalau otoritas dan kuasa firman ini tidak ada di gereja, setan-setan itu tetap dalam diri manusia itu, nggak nampak dia. Mari kita baca dulu di ayat yang ke-27. Sudah sampai? Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Itu dia, saudara. Makanya saya menyebutnya ini adalah pekerjaan setan di bawah permukaan. Katakan di bawah permukaan. Nggak nampak oleh lipstik kita, nggak nampak oleh dasi kita yang panjang, nggak nampak oleh jas kita yang mewah. Dia di bawah permukaan, bermanifestasi saat kuasa dan otoritas firman dinyatakan. Makanya kita perlu mencari ini, saudara. Gereja-gereja yang mendemonstrasikan otoritas dan kuasa firman, supaya umat Tuhan itu mengalami kemenangan, kebebasan yang penuh. Bukankah itu tujuan Yesus? Apa tujuan Yesus tadi? Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Itu tujuan Yesus. Dan tujuan kita juga harus seperti ini, supaya umat Tuhan yang datang ke gereja mengalami kemenangan, kehidupan, kebebasan total. Karena itu tujuan Yesus. Jadi ini pekerjaan setan-setan di bawah permukaan, gak nampak. Tapi waktu firman dinyatakan, dia bermanifestasi. Paham maksud saya? Beri senyuman dulu. Alright. Nah, apa tujuan setan-setan di sini? Dia menghambatmu, menghalangimu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itu dia, saudara. Dia menghambatmu, menghalangimu untuk dekat dengan Tuhan. Pertanyaan, dan ini sangat penting karena tidak banyak orang tahu. Dan setelah itu kita beri. Apa pertanyaannya? Bagaimana setan-setan ini masuk ke dalam tubuh manusia? Bagaimana setan-setan ini bisa masuk dalam tubuh manusia, saudara? Saudara mau tahu? Mari kita lihat yang diajarkan Yesus. Apa kata Yesus tentang roh jahat ini? Bagaimana ia masuk ke dalam tubuh manusia? Kita lihat di Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 43. Dengar baik-baik, saudara, ini sangat penting sekali. Matius 12 ayat 43. Sudah? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Nah, lihat, itu tadi yang saya sebut. Roh jahat itu selalu pengen mencari tempat. Kalau nggak dapat, coba di tempat-tempat tandus itu kan tersiksa, saudara. Bisa mengerti? Nah, ini yang terjadi. Tetapi ia tidak mendapatnya. Tidak mendapat tempat karena dia mencari tubuh. 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Coba lihat. Ini Yesus yang bilang loh, bukan saya. Terus mengerti loh. Jadi setan itu selalu pengen ke tempat semula. Makanya kalau kita bertobat, hati-hati. Saya mau kasih satu ayat lagi, coba Matius pasal 4. Kita lihat coba. Ayat yang
ayat Lukas pasal 4, coba kita lihat. Lukas pasal 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Sudah sampai? Lihat, itu indah sekali pengajarannya. Perhatikan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kalau kita lihat di apa yang kita terima minggu-minggu yang lalu, kapan kita tidak sadar? Harus hati-hati loh saudara. Kalau kita menjalani hidup kita ini ya biasa seperti orang lain, udah deh. Makanya saya bilang sama kalian, gereja perlu disegarkan lagi dengan doktrin ini, saudara. Yang saya rasakan di dalam roh ya. Karena gereja udah sangat berlogika. Dan mengabaikan yang namanya oknum yang gak kasat mata ini. Padahal dia betul-betul real. Kita terlalu berlogika. Padahal kita nggak tahu. Kita sebenarnya sedang keliling-keliling dalam hidup kita. Mana breakthrough-nya? Mana progresnya? Mana coba? Ini yang harus kita pahami, saudara. Karena Yesus aja mengalami loh. Dan Yesus kasih perumpamaannya jelas bagi kita. Kembali lagi ke Matius pasal 12. Harus hati-hati. Nanti pertanyaan yang paling heboh apa? Bisakah dia memasuki orang yang sudah percaya, lahir baru, dan bahasa roh? Saya kasih firmannya supaya kita betul-betul jelas loh. Dan saya nggak mengambilnya dari buku A, buku B, buku C. Saya akan mengambilnya dari yang diajarkan kitab suci, supaya kita tidak dibodoh-bodohi di luar sana. Percaya lihat hantu, percaya lihat penampakan, dan yang lain-lain. Habislah kita. Percaya ramalan nasib, percaya tentang apa kata orang-orang pintar. Direnung-renungi lagi, ada orang yang memegang bahunya dan berkata kau akan sukses tapi nggak menikah, amin katanya. Habislah udah. Kau memang sukses tapi nggak menikah. Dari mana dia tahu? Menurut bintang Scorpio, bintang Gemini, dan yang lain-lain, memang kau suamimu jelek-jelek. Tapi kalau bintang Aries biasanya itu suaminya ganteng-ganteng. Kau bintang apa? Scorpio. Itu pengecualian. Kanan kanan kiri. Kau orang benar, hidup oleh iman. Saya harus serius. Saya udah mengamati bagaimana gereja-gereja itu mulai dingin, saudara. Nggak tahu dinginnya kenapa gitu. Mulai berlogika. Logika itu baik, tapi belum kebenaran. Fakta itu di atasnya kebenaran. Paham maksud saya? Fakta nggak bisa memerdekakanmu, kebenaran ya. Pengetahuan nggak bisa memerdekakanmu sampai dia menjelma jadi kebenaran, baru dia dimerdekakan. Paham maksud saya? Ini sudah mulai agak diseleweng-selewengkan soalnya. Bisa bayangkan ada orang datang ke gereja rutin. Percaya loh dia. Misalnya wujud-wujud tertentu dari setan. Dengerin saya baik-baik. Lihat saya dan bolangi, nggak apa-apa. Roh-roh jahat itu tidak kasat mata. Dari mana kita bisa tahu bentuknya? Dia nggak berbentuk. Alright lah. Jangan lagi berjogal ya. Aku melihatnya. Ya, aku melihatnya kan belum tentu benar. 2-3 orang saksi baru benar. Aku belum tentu benar loh. Karena itu pengalaman. Pengalaman belum tentu benar. Kalau belum ada saksinya. Tapi kalau firman, itu udah pasti benar. Hati-hati loh. Katakan pengalaman, jangan jadikan doktrin. Berbahaya. Aku punya pengalaman mengusir setan. Wih, waktu kuusir dia betul-betul seperti serigala. Au!
Dan memang benar ada roh serigala, itu pengalaman. Kalau kau jadikan itu menjadi kebenaran, habislah kita. Dibodoh-bodohi setan. Setiap kali datang dia selalu berkata, "Au." Padahal karena banyak makan anjing. Untung nggak, karena daging anjing terlalu nikmat, saudara. Alright. Bisa mengerti maksud saya? Nah, saya mau sampai di mana kita tadi? Matius 12. Thank you. Matius 12. Ayat 43. Matius 12 ayat 43. Saudara belajar bukan? Apabila roh jahat, ayat yang apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu, garis bawahi, kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ini yang harus kita sorot loh, saudara. Karena Yesus kasih. Mengapa setan itu masuk? Katanya kosong, bersih, dan rapi. Nah, saya nggak mau jelaskan apa artinya ini, tapi saya mau jelaskan lah, karena ini penting. Ini rahasia yang nggak bisa diterjemahkan tertulis, karena kita nggak akan ngerti. Tapi oleh hikmat Allah kita mengerti. Mau tahu rahasianya? Ayat 45 kita baca dulu. Ini Yesus yang berkata, Tuhan kita. Jangan berdebat dengan saya, ini Tuhan kita. Ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Makanya bisa 6.000. Bisa lebih banyak lagi. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Karena memang begitu tugas setan-setan ini. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi kalau kita baca perumpamaan Tuhan, mengapa setan bisa masuk kepada manusia? Karena rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Kalau kita membacanya bersih, tersapu, biasanya kan nggak tempat setan yang bersih-bersih kan? Nggak dapat kita. Tempat setan kan di bayangan kita kan kotor-kotor. Nggak teratur lah, bau lah, tilamnya nggak dijemur lah, selimutnya nggak dicuci lah. Nggak, saya sedang bercanda. Kainnya dicuci, direndam tapi nggak dicuci, ya kan? Itu kan bau. Nggak, ya, saya hanya bercanda. Tapi kalau kita pakainya kata bersih, teratur, nggak tahu kita kenapa setan bisa masuk ke tempat yang bersih. Nah, teratur coba. Nah, Yesus sedang menyorot kata kosong. Kosong itu, mengapa rumah kosong? Nomor 1 artinya tak ada pemiliknya. Tulis, saudara. Jadi kita mulai tahu kenapa setan itu bisa masuk dalam tubuh manusia. Nomor 1, arti kosong itu tak ada pemiliknya, tak ada penguasanya, tak ada penjaganya, tak ada pagarnya. Saya ulangi, kata kosong di situ yang maksud Tuhan supaya kita bisa paham adalah tak ada pemiliknya, tak ada penguasanya, tak ada penjaganya, tak ada pagarnya, tidak diserahkannya. Ini nomor yang kelima, tidak diserahkannya kepada pemilik sebenarnya. Nah, itu dia, tidak diserahkannya kepada pemilik sebenarnya. Itu arti kosong. Ini hikmat Allah, saudara. Nggak bisa kita temukan tanpa pimpinan roh. Nggak bisa, saudara. Ini namanya hikmat Allah. Saudara bisa paham? Saya ulangi. Jadi kenapa setan bisa masuk ke dalam diri seseorang? Seseorang itu tidak ada pemiliknya, pemilik hidupnya. Kemudian tidak ada
penguasanya, kemudian tidak ada penjaganya, kemudian tidak ada pagarnya, kemudian tidak diserahkan kepada pemilik yang sebenarnya. Mari kita buka Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Gambarannya adalah di Wahyu 3 ayat 20. Gambarannya ya, gambarannya. Bukan arti ayat 3:20. Gambarannya seperti ini, lihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Itulah kalau Tuhan mau datang ke rumah seseorang. Karena Tuhan harus tahu siapa pemiliknya, siapa di dalam. Karena Tuhan itu sopan. Nah, kalau nggak ada orang di dalam, dia akan masuk seperti pencuri tadi. Dia akan merampok ke dalam. Kalian bisa mengerti maksud saya? Makanya saya mengatakan kepadamu demi nama Yesus, jadikan Tuhanmu itu pemilik hidupmu. Karena dia sang kebenaran. Jangan tutup pintumu kepada Yesus. Jadikan dia pemilik, penguasa, pagar, dan penjaga. Katakan, jadikan Yesus penjaga, pemilik, penguasa hidupmu. Jangan tutup pintumu. Itu kosong namanya. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah terang. Kalau engkau biarkan dia menguasai rumah hidupmu, dia pemilik, dia penjaga, dia penguasa, tak satu setan pun bisa masuk. Kita harus memahami itu, saudara. Tapi kalau kita biarkan Yesus di luar, kosong artinya. Bagaimana dia bisa masuk? Karena Yesus selalu mengetok. Dia bedanya dengan setan, dia selalu masuk melalui pintu. Tapi pencuri tadi, dia mendobrak pintu, merampok, melompati, memaksa masuk. Yesus tidak. Itu bedanya Roh Kudus dengan roh jahat. Makanya pastikan Yesus. Tapi kalau kau serahkan kepada Yesus, oh, setan sudah tahu. Oh Tuhan, kau di sini, kami pergi. Oh, kau sudah di rumah ini Tuhan, kami pergi. Sama itu ketika Yesus tiba di Gerasa, setan harus pergi. Tuhan, kami tahu engkau raja, engkau sudah tiba di Gerasa, kami legion, pergi. Tahu mereka. Makanya tahu kalian, selama-lamanya engkau bertobat, sebanyak-banyaknya pengetahuanmu, Yesusmu harus tetap di dalam hati. Jangan karena banyaknya kita mengetahui firman, lalu kemudian lama kali jadi orang Kristen, kita nggak sering-sering berkata, Yesus, engkau penguasa hidupku, engkau Tuhan atas hidupku, kuasai aku ya Tuhan, kuasai pikiranku. Sering-sering begitu. Hati-hati dengan kesombongan rohani loh, saudara. Dengarin papa, pandang saya, kanan kiri muka belakang atas nggak mungkin. Dengarin saya baik-baik. Hari Jumat yang lalu saya mengajarin apa ya? Oh my Jesus, saya lupa. Oke, nanti saya akan ingat. Perhatikan aja saya. Maaf, saya lupa. Nanti saya akan sampaikan lagi. Yang penting ingat, kalau Yesus kita biarkan di luar hidup kita, gak bisa mengontrol, mengatur, dan gak kita izinkan dia sebagai raja dalam hidupmu, itu rumah yang kosong. Kita nggak boleh careless, saudara. Nanti di sesi kedua saya akan membagikan ciri-ciri orang yang memiliki itu, sekalipun dia udah datang ke gereja, biar kita bisa identifikasi. Saya hanya punya engkau, saya punya kerinduan supaya kita mengalami kebebasan total, kemenangan total, dan melayani orang lain di luar sana. Saya udah melihat gereja mulai dingin di sini, udah mulai dingin. Padahal setan itu tetap menunggu waktu Yesus saja mengalami. Jadi mari kita lihat bagaimana ia masuk ke dalam tubuh manusia. Jawab saya, nomor 1, nomor 2, nomor 3,
Nomor 4, nomor 5, katakan kanan kiri, jangan buat Yesus di luar rumah hidupmu. Itu rumah yang kosong. Nggak heran itu banyak di luar sana terjadi kan? Percaya Yesus saja tidak. Rumahnya kosong, saudara. Nah, satu ayat lagi, mari kita lihat, ini juga penting. Amsal 25. Mengapa setan bisa masuk dalam tubuh manusia? Yang kedua, Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Sudah bisa paham? Nah, Amsal 25 ayat 28. Ini juga bisa membuat setan-setan masuk dalam tubuh manusia. Amsal 25 ayat 28. Sudah sampai? Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ingat tadi tak ada pagarnya? Roboh temboknya. Ini bisa dimasuki, saudara. Nah, apa orang seperti ini? Dia tak dapat mengendalikan diri. Nah, saya baca bahasa Inggrisnya. Anak kita ini semua orang yang les bahasa Inggris kan? NKJV ya, lain tulisannya saudara. NKJV. Saya bahagia sekali. Tapi habis dari ini pergi melayani saudara. NKJV saya mau baca. Ada di NKJV. Oke, saya ingin membacanya dulu supaya kita buat pembanding. Ini spesial Sunday kan? Saya tidak berkhotbah, saya ingin mengajar dulu. Saya bisa dua-dua loh, mengajar dan berkhotbah. Mana yang kau inginkan? Amin, terima kasih Tuhan. Papa, aku mau berkhotbah biar membaptis dulu. Tunggu dulu, kita perlu pengetahuan juga. Alright. Nah, di situ di NKJV, tolong dibantu saya. Ada? Belum. Oke. Amsal saya sudah dapat. Amsal 25 ayat 28. Sebentar dulu. Amsal 25 ayat 28. Lihat ya, perhatikan Papa baik-baik. Siap? Whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Lihat saya, di situ disebut his own spirit. Kalau di bahasa Inggrisnya tidak mengendalikan diri. Tapi ini tidak menguasai roh, spirit roh. Nah, jangan kita jemahkan spirit itu rohmu, bukan. Spirit di situ artinya tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, keinginannya, desire-nya, hasratnya. Itu spirit, termasuk semangatnya. Hati-hati loh semangat yang over, euforia yang terlalu over. Hati-hati saudara. Nah, saya ulangi ya. Jadi di bahasa terjemahan barunya disebut yang tidak mengendalikan diri. Misalnya apa yang tidak dapat mengendalikan diri? Ini yang kita sebut tadi yang minggu lalu, tidak sadar saudara. Kecanduan, ketagihan. Hati-hati, itu seperti orang yang roboh temboknya. Coba bayangkan kalau kecanduan narkoba, dia mau mencuri, mau membunuh, bisa mengerti, bahkan orang tuanya, bahkan istrinya. Lihat aja di media-media, banyak itu saudara. Mengapa itu bisa terjadi? Ini dikuasai oleh roh membunuh yang datang daripada roh yang tidak dapat mengendalikan diri. Bisa mengerti? Tapi bukan hanya mengendalikan diri dalam bentuk ketagihan, kecanduan, tapi juga hasrat. Itu namanya spirit di sini. Hasrat, hawa nafsu. Hati-hati, itu seperti kota yang roboh temboknya. No rule over his own spirit. Itu bukan rohmu, tapi semangat, hasrat. Hati-hati dengan hawa nafsu. Asmara, hormon fly. Hati-hati loh saudara. Maksudmu Papa, asmara, hormon fly? Oh, itu nanti lain lagi. Saya hanya mau mengatakan kepadamu bahwa apa yang saya sebut tadi, orang yang tidak bisa menguasai hasratnya,
desire-nya, keinginannya, atau orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Itu seperti kota yang roboh temboknya. Harus berhati-hati. Nah, dengarin Papa baik-baik. Begitulah orang-orang di luar sana, mengapa setan itu bisa masuk. Nah, tulis dulu catatan di bawah supaya kalian tidak memblame saya pulang dari sini. Tidak semuanya Papa yang dikuasai setan. Betul. Haleluya. Ada kok kesetanan. Catatan di bawah tulis nomor 1. Sudah? Nomor 1 tulis di bawah. Ini penting sekali. Setan-setan adalah oknum yang terbatas jumlahnya. Setan-setan adalah oknum yang terbatas jumlahnya. Jadi tidak semua orang dimasukinya. Paham maksud saya? Tidak semua orang dimasukinya. Oleh sebab itu kita harus mengidentifikasi apakah ini disebabkan roh jahat atau tidak. Ada berapa penduduk manusia sekarang? Sampai 8 miliar? Sampai 8 miliar? Lebih bukan? Lebih. Roh-roh jahat tidak sebanyak itu. Makanya kita nggak bisa melihat orang lain mengalami hal-hal tertentu langsung kita berkata setan dalam nama Yesus keluar. Aha nimu paham. Setan nimu, setannya nanti Papa akan ajarkan ciri-cirinya, oke? Tapi ingat, kita memahami sekarang. Apa yang kita pahami sekarang? Bagaimana setan itu bisa memasuki manusia. Nah, saya akan membagikan bagaimana kita melayani orang seperti ini. Oke? Dengan singkat saya akan berkata kepadamu bagaimana kita melayani orang seperti ini. Nomor 1. Nomor 1. Mengusirnya dengan memerintahkannya untuk pergi keluar. Mengusirnya dengan memerintahkannya untuk pergi keluar. Mari kita buka dulu. Mengusirnya dengan memerintahkannya pergi keluar. Lihat ya, di Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 17. Sudah? Sampai? Yuk kita baca bersama-sama. 2 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa di sini orang yang percaya? Apa kata Yesus tadi? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Baik, berarti kita yang diberi tugas ini untuk melayani. Nah, lihat di situ, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi, mengusir setan-setan diserahkan Tuhan kepada kita tugas itu. Tidak kepada yang lain, kepada orang yang percaya. Bisa mengerti? Lalu bagaimana aku mengusirnya? Sederhana, sama seperti Yesus. Perintahkan dia pergi dalam nama Yesus. Itu caranya. Sesederhana itu, Papa. Iya. Mengapa sesederhana itu? Kita harus tahu bahwa kita diberi kasih karunia dan kuasa. Coba kita lihat Lukas pasal 10. Kita harus tahu, saudara, ayat yang ke-17. Lukas pasal 10 ayat 17. Sudah sampai? Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata sama-sama, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Siapa yang mengusir setan-setan di sini? Murid-muridnya, bukan Yesus. Dan mereka kembali dengan gembira loh, saudara. Makanya kalau kita melayani orang-orang seperti ini di luar sana, dan kau membebaskan kehidupan mereka, menyembuhkan kehidupan mereka, memulihkan kehidupan mereka, engkau akan melihat kegembiraan di hatimu, menolong orang-orang lain.
Katakan, tugas ini tidak diberikan pada orang lain, hanya kepada orang yang percaya. Mengapa? Ayat 18-nya. Ini prinsip, saudara. Kalau kita diam, ya udah, mereka akan mengalami hal itu terus menerus. Ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sama-sama ayat 19. 2 ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Katakan kanan kiri, jangan takut kepada setan-setan. Tidak ada yang membahayakan kamu. Engkau sudah diberi kuasa untuk menaklukkannya. Bagaimana caranya? Perintahkan pergi keluar. Katakan, dalam nama Yesus, aku memerintahkanmu, roh sakit penyakit yang disebabkan setan-setan, pergi keluar. Lakukan itu di luar sana. Banyak orang-orang membutuhkanmu. Bisa mengerti maksud saya? Begitu caranya. Satu ayat lagi, coba kita lihat dulu. Mengapa itu kita lakukan begitu sederhana? Sederhana, saudara. Firman Tuhan berkata di Kolose pasal 2, makanya jangan takut. Setan-setan itu seperti makhluk-makhluk kecil yang kau usir, karena kuasa yang diberikan kepadamu. Kolose 2 ayat 15. Sudah sampai? Nah, lihat, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Apa maksudnya tontonan umum? Mereka itu ditaklukkan. Aku sudah memberikan engkau kuasa untuk menaklukkan. Di masa lalu kalau ada orang kalah, itu dijadikan tontonan. Di masa perang, di masa lalu kalau ada orang kalah, itu ditonton. Mengapa? Ditaklukkan. Jadi setan sudah ditaklukkan, bukan sedang ditaklukkan. Makanya engkau hanya berkata, demi nama Yesus aku memerintahkanmu pergi keluar, dan dia harus taat. Miliki iman begitu, sangat sederhana. Sekalipun sederhana, ini yang harus kalian paham. Dengarin saya. Sekalipun ini sangat sederhana, dengarin, tugas ini hanya engkau yang diberikan. Orang lain tidak bisa. Hanya orang Kristen yang percaya, yang beriman demi nama Yesus, yang bisa mengusir setan-setan. Pergilah umat Tuhan, bebaskan hidup yang terbelenggu, karena tanpa engkau mereka tidak akan mungkin dibebaskan. Tidak akan. Mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Sesi 2 kita lanjutkan lagi, karena kita perlu makan dulu. Karena setan-setan menyedot energi kita. Yang itu saya bohong. Dengerin Papa baik-baik. Nanti di bawah sharing. Alright? Minggu depan saya harus umumkan dulu, semua kita yang ikut di dalam kelompok KHB boleh bertanya kepada saya. Apapun yang kau tanya, saya akan menjawab di situ. Tapi terlebih dulu, pertanyaan itu kirimkan ke saya, sampai engkau benar-benar memahami apa yang ada di luar sana, dan saya akan menerangimu supaya kau bisa efektif. Karena saya tahu ini banyak hal-hal yang perlu kita tanyakan, karena ini sudah lama didiamkan. Tapi sekarang bagaimana? Cukup sederhana? Katakan, cukup sederhana? Amin. Haleluya. There is love that came for us, humble to the sinner's cross.
when you say